Bagaimana yang gembleng ini, ada yang mengalami kesulitan enggak? Aman. Buatan aman. Aman. Buatan kesulitan maksudnya aman. Betul. Diamnya bisa. Diam itu kan soal kemauannya. Kalau panjenengan mau diam, sebenarnya diam itu bukan sesuatu yang sulit. Hanya saja kalau kita tidak mau diam gitu ya jadi sulit. Padahal cuma diam. Nah, diam ini kan tidak butuh keahlian gitu. Nah, kalau melakukan sesuatu, nah itu kan butuh keahlian. Nah, kalau diam tidak melakukan sesuatu kan tidak butuh keahlian. Artinya siapapun bisa melakukan, bisa diam. Jadi ketika bersamadhi, mengalami apa saja, itu tidak direspon, dibiarkan saja, dibiarkan saja. Nah, dibiarkan ini kan bukan berarti tidak peduli kan ya. Artinya kalau mengalami sesuatu tetap terasa mengalami sesuatu, hanya saja dibiarkan kan gitu, dibiarkan, tidak peduli kan. Misalkan otak kita berpikir tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang tanggung jawab, tentang itu, tentang ini, nah itu dibiarkan saja. Atau mungkin feeling kita ingat sesuatu hal, ingat itu, ingat ini, nah itu dibiarkan saja, tidak diikuti, tidak diperjelas, dan tidak terpengaruh, dibiarkan saja. Karena samadhi itu kan perjalanan jiwa. Kalau patrap itu perjalanan raga. Nah, kalau samadhi perjalanan jiwa. Artinya disadari atau tidak disadari. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwasanya di alam semesta ini kan ada 15 loka ya. Ada 15 dunia. Nah, ketika jiwa panjenengan melakukan perjalanan di saat samadhi, 15 loka ini satu persatu akan dilalui, Nah, setiap loka itu kan pengalamannya berbeda-beda, kejadiannya itu kan berbeda-beda. Kalau sampai terpengaruh, kalau sampai diperjelas, kalau sampai mengikuti, berarti berhenti di salah satunya itu. Nah, itu yang membuat kita pusing itu di situ. Artinya di dalam samadhi kita bisa mengalami apa saja. Di dalam samadhi itu kita bisa mengalami apa saja. Bisa mengalami ada bisikan, bisa mengalami ingat itu, ingat ini, bisa mengalami terpikirkan itu, terpikirkan ini, bisa mengalami capek, bisa mengalami letih, bisa mengalami ngantuk, bisa mengalami semangat, bisa mengalami males, bahkan bisa walaupun matanya merem, namun
melihat ada bayangan dan lain sebagainya. Ada angin, walaupun awalnya nggak ada angin, kok tiba-tiba ada angin kenceng, seakan-akan. Dan masih banyak lagi beraneka kejadian-kejadian yang akan dialami ketika kita bersamadi. Dan semuanya itu hanya untuk dilalui, hanya untuk dialami, bukan untuk diapa-apain itu, bukan untuk diapa-apain. Makanya apapun kejadian yang dialami ketika bersamadi, biarkan saja terjadi secara natural, nggak usah di itu ini. Dan itu tidak akan mempengaruhi semedi kita, nggak akan. Semedi kita akan bertambah hebat, atau samadhi kita kurang hebat dengan semua proses itu. Enggak. Samadhi kita tidak akan berimbas tentang hebat atau tidak hebat dengan proses yang dialami ketika kita bersama. Nah, yang imbasnya ke samadhi adalah respon kita. Kalau kita merespon semua proses itu, ya samadhi kita jadi nggak bermutu, nggak ada nilainya. Nah, kalau respon kita diam, tidak terpengaruh, apalagi sampai mengikuti, nah berarti samadhi kita itulah yang dimaksud samadhi atau samadhi yang bermutu. Kalau tidak mau diam itu sulit sekali. Melalui proses itu sulit sekali kalau tidak mau diam. Karena kita belum terbiasa diam. Ada apa saja kita selalu kepo. Bahkan kita tidak ikut dengar saja, pengennya mau ikut dengar. Nah, kita terbiasa di situ. Jadi untuk diam ketika mengalami sesuatu hal, kalau tidak mau itu sulit sekali. Karena kita belum terbiasa diam. Sebenarnya penjelasannya hanya sebatas itu, tidak lebih. Di dalam diam, ketika kita bersamadi, jika itu bukan proses, panjenengan mengalami sesuatu dan itu bukan proses samadhi, itu bukan proses samadhi, pasti hidup panjenengan atau guru sejati panjenengan itu akan memberi ngerti, akan memberikan pemahaman tentang apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya, itu akan diberitahu sama guru sejati panjenengan, sama hidup panjenengan. Kalau kitanya mau diam gitu, menghadapi proses itu tadi, mengalami proses itu tadi. Namun 99%-nya kejadian yang dialami ketika bersamadi itu adalah proses semua, bukan yang sejati. Mungkin hanya ada 1% yang sejati. Dan ketika kalau itu terjadi, kalau itu panjenengan alami, pasti hidup panjenengan atau guru sejati panjenengan akan memberi pemahaman, akan memberitahu. Kalau tidak ada pemberitahuan, berarti itu proses. Makanya biarkan saja, sikapi hanya dengan diam. Itu diam ketika bersamadi. Begitu juga nanti kalau panjenengan sudah di rumah ya. Jadi diamnya jangan cuma di sini. Nanti setelah pulang dari pesanggerahan, nyampe di rumah samadhi mencari petunjuk. Jangan ya. Kalau samadhi mencari petunjuk namanya nggak diam itu. Jangan, nggak usah mencari petunjuk, nggak usah. Karena yang memberi petunjuk itu adalah jiwa panjenengan. Jadi untuk apa dicari lawang jiwa panjenengan ada di dalam raga panjenengan?
menghadapi masalah, patrap samadhi nyari petunjuk. Nah, ini yang gawat kan di situ. Itu yang memungkinkan seorang putra bisa masuk ke dimensi kasukman. Itu hal-hal seperti itu, niat-niat seperti itu, tujuan yang seperti itu. Lah untuk panjenengan Pak siapa? Pak Suko. Pak Suko? Joko. Oh, Pak Joko. Panjenengan mempunyai masa lalu, panjenengan sedang menghadapi masa lalu yang sebegitunya ketika panjenengan ungkap tempo hari. Nah, di dalam manekung saya sarankan ketika panjenengan sampai di level 2, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, maka dipertegas, dipersungguh agar semua masa lalu panjenengan itu terselesaikan dengan sempurna. Karena manekung atau gembleng itu tidak bisa diulang 2 kali, hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Artinya untuk masa lalu panjenengan, manekung atau gembleng ini adalah kesempatan buat panjenengan untuk menyelesaikan seluruh masa lalu panjenengan hingga sampai ke titik sempurna. Sehingganya nanti ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng itu panjenengan tidak bermasalah lagi. Nah, setelah selesai manekung, pertahankan hasil manekungnya ini, pertahankan, jangan membuat masalah lagi, jangan membuat masalah baru lagi. Jadi pertegas patrap samadhi mijil sampurno jika perlu berhari-hari, jika perlu berhari-hari, sampai panjenengan itu nyaman, gitu ya. Sampai panjenengan itu nyaman, sampai panjenengan itu ringan, terbebas dari masa lalu itu, tidak terbebani, tidak mikirin masa lalu terus, tidak mikirin masa lalu terus, dan tidak mempermasalahkan masa lalu itu, sampai benar-benar panjenengan itu plong gitu loh, plong, tidak terbebani masa lalu, terbebas dari masa lalu, tidak mempermasalahkan masa lalu lagi. Sampai seperti itu. Kondisi kejiwaan panjenengan itu harus sampai seperti itu. Kalau panjenengan masih beban, masih mengingat masa lalu, masih ada rasa dan perasaan kecewa atau dendam atau jengkel dengan kejadian-kejadian di masa lalu itu, ulang lagi, diulang lagi. Patrap samadhi mijil sampurnonya diulang lagi sampai panjenengan benar-benar terbebas dari masa lalu itu. Karena kalau panjenengan masih memiliki rasa dan perasaan mempermasalahkan masa lalu itu, berarti ada salah satu masa lalu yang belum terselesaikan. Makanya dipertegas lagi. Suami istri lebih cepat. Dan untuk panjenengan berdua mengalami kesulitan tidak gemblengnya atau manekungnya? Ada? Tidak? Punya pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Banyak. Coba tanyakan satu persatu. Coba maju ke sini. Oke, kemarin kan bilang Pak Wid kan swalayan. Kan swalayannya sudah dibuka. Saya mau borong, Mbak. Silakan. Punya kemampuan berapa? Ya, terkait produk paritan sakit saja. Ya, coba. Dan terima kasih kepada Pak Mas Ahmad sama Mas Eko atas motivasi. Yang saya tanyakan bukan tentang bahasa rohnya,
Yang saya tanyakan tentang gerakannya. Itu arti dan maksudnya apa? Patrap Samadhi Mijil Sowan itu kan diawali dari gerakan Patrap Palungguh Pambuko. Kenapa detak jantung, detak nadi saya harus diletakkan di jantung? Iya. Itu produk pertama. Produk kedua, Patrap Kunci. Kenapa tangan saya harus diletakkan di bawah hidung sama di tengahnya apa namanya alis? Produk ketiga namanya Patrap Pauling. Kenapa tangan saya harus diturunkan di tengah dekoan? Terus produk yang keempat, Patrap Mijil Sowan dan Mijil Sampurno. Kenapa tangan saya harus malang kerik atau diletakkan di tulang rusuk bagian kiri, jempolnya sama telunjuknya di pusar. Dan yang kelima, produk yang kelima yang saya tanyakan, anehnya kenapa tangan saya harus disogrokkan ke langit-langit apa namanya Mulut. Mulut. Mohon penjelasannya dan pengertian dan arah tujuannya Pak. Terima kasih. Patrap itu adalah sikapnya Wahyu Pancagaib. Patrap itu adalah sikapnya Wahyu Pancagaib. Kalau panjenengan bertanya tentang patrap, maka jawabannya ada di sana. Manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip. Itu jawabannya ada di sana. Patrap-patrap itu jawabannya ada di sana. Karena patrap itu adalah sikapnya Wahyu Pancagaib. Paham sikap? Belum. Sikap itu kesadaran wujud, kesadaran tubuh. Sikap itu kesadaran tubuh atau kesadaran wujud. Paham belum? Ya. Sikap saya, sikap raga saya megang rokok seperti ini. Ya. Nah, Patrap Palungguh adalah manembahing kawula Gusti. Patrap Kunci manunggaling kawula Gusti. Menyebut asma leburing kawula Gusti. Patrap Mijil, patrap singkir, jawabannya ada di sana semua. Kenapa saya harus seperti ini? Karena itu adalah sikapnya Wahyu Pancagaib sebagai manunggaling kawula Gusti. Dan itu sudah pernah kita lakukan ketika kita masih ada di dalam kandungan seorang ibu. Ketika kita masih bayi, nah itu kita melakukan semua ini. Di dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan. Nah itu bisa dibuktikan. Nanti kalau istri panjenengan hamil, nah sering di USG, nanti tahu, benerkah bayi itu melakukan patrap-patrap ini? Nah, bisa diketahui di dokter. Yeah. Itulah perjanjian antara raga dengan roh di dalam. Jadi artinya itu ya, cuma sikapnya toh. Ya, itu adalah sikap raga kita. Sikapnya raga kita kepada Wahyu Pancagaib. Dan harus begitu. Iya. Sikap yang lain itu bukan sikapnya Wahyu Pancagaib. Yang lain-lain, panjenengan makan begini, itu bukan sikapnya Wahyu Pancagaib itu. Nah, kalau sikapnya Wahyu Pancagaib hanya begini, itu sikapnya Wahyu Pancagaib. Itu kelakuannya Wahyu Pancagaib. Penjelasan lain nggak bisa, ya. Karena nggak ada, nggak ada. Nah, itu tentang Wahyu Pancagaib, bukan keluar dari Wahyu Pancagaib. Jadi patrap itu sesungguhnya bukan keluar, bukan ritual ya. Patrap itu bukan ritual, patrap itu sikapnya Wahyu Pancagaib.
Sedangkan bacaan-bacaan yang dibaca ketika patrap adalah sifatnya Wahyu Pancakep. Jawabannya ada di sana. Kenapa harus palungguh? Kenapa harus baca kunci? Kenapa harus nyebut? Nah, jawabannya ada di sana, sama nggih. Dan itu harus panjenengan lakukan dengan senang hati. Ya, senang hati saya. Tapi kan harus tahu. Iya, lah iya, harus panjenengan lakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena itu sudah diperjanjikan, panjenengan sudah menandatangani janji itu. Ya. Kalau setiap gerakan kan ragu, terus maksudnya apa kan? Maksudnya adalah itu perbuatan atau kelakuan raga ketika manembahing kawula Gusti. Itu adalah gerakan atau kelakuan raga ketika manunggaling kawula Gusti, ketika leburing kawula Gusti, ketika sampurnaning kawula Gusti, ketika sampurnaning patilan urip. Nah, itu kelakuan raga itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, tidak berkait, nah, tidak nyambung dengan Wahyu Pancakep. Ada lagi pertanyaan lain? Ada. Ya. Sekarang produk terkait bahasa roh. Di patrap Palungguh Pambuka itu kan dibaca 3 kali, di patrap kunci 7 kali, di patrap paweling 3 kali. Yaitu arah tujuannya si patrap satu sebutan tadi, arahnya kemana Pak? Tidak ada arah selain kepada diri kita sendiri. Karena Wahyu Pancakep adalah jati diri kita. Wahyu Pancakep itu isinya raga ini. Kalau ada arah berarti arahnya kan masuk ke dalam raga, bukan keluar. Itu yang dimaksud bahasa roh. Menuju satu roh di Ke dalam, ya, bukan keluar. Ada namanya berarti. Roh. Kunci, paweling, asmo, mijil, singkir, mutmainah, alwama, hidup, amarah, supiyah. Tidakkah panjenengan baca selama duduk di sini? Nah, itu kan nama-namanya 5 roh yang mengisi raga ini. Itu kan Wahyu Pancakep. Disebut Wahyu Pancakep sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, singkir. Tidak perlu diarahkan gitu. Dia otomatis apa? Bagaimana panjenengan mau mengarahkan? Nah, yang bersikap ini, yang bersifat ini, yang melakukan ini, yang berbicara ini. Terus kiblatnya kemana? Lalu semuanya ini di sini, bukan tentang di luar ini. Apa masih butuh kiblat? Masih butuh arah? Ya. Lawang semuanya di sini. Yang melakukan patrap siapa? Yang membaca bacaannya siapa? Kan ini semua bukan ke sana. Kalau ke sana kita butuh kiblat. Kalau ke sana kita butuh arah. Nah, ini di sini semua. Ini tentang jati diri. Bukan tentang yang lain, ya. Disebut Wahyu Pancakep sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, singkir. Istilah lain di dalam spiritual keilmuan disebut sebagai mutmainah, alwama, hidup, amarah, supiyah. Sikapnya bla bla bla, sifatnya bla bla bla, tugasnya, nah itu ada semua di sana komplit. Di sini tidak ada arah, tidak ada kiblat, selain dirinya sendiri. Karena ini tentang jati diri kita sendiri. Paham? Ada pertanyaan lain? Belum. Bahasa ruh
bahasa roh, apapun bunyinya, itu hanya bisa disadari, tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diartikan. Karena kalau diterjemahkan, kalau diartikan bisa berbeda-beda, bergantung tingkat kecerdasan si pelaku yang menerjemahkan. Nah, upaya-upaya menerjemahkan bahasa roh, upaya-upaya yang mengartikan bahasa roh yang tersurat di dalam kitab-kitab, lah inilah pangkal kerusuhan kehidupan manusia di dunia. Saling menyalahkan, salah satunya. Itu hasil daripada upaya menerjemahkan bahasa roh. Lalu bagaimana agar supaya memahami bahasa roh? Ya harus kenal roh itu kan. Kalau kita tidak mengenal roh itu, bagaimana kita bisa memahami? Dari di sini maksudnya mengkaji diri. Mengkaji diri tujuannya agar mengenal roh, agar mengerti bahasa roh. Itu tujuannya. Karena raga kita isinya adalah roh. Kalau raga kita tidak memahami bahasa roh, terjadi simpang siur antara raga dengan roh, antara wadah dengan isi, tidak klop. Ada lagi? Belum. Bacaan kunci, baca saja. Jangan sekali-kali penasaran. Artinya apa, maksudnya apa, jangan sekali-kali penasaran. Baca saja. Seiring berjalannya waktu, kesadaran panjenengan kan akan berkembang. Dan ketika kesadaran panjenengan sudah berkembang, panjenengan akan mengerti, memahami arti maksudnya bacaan kunci. Bahkan mengetahui kemana arah tujuannya bacaan kunci. Begitu juga tentang bacaan palunggu, bacaan paweling, sama. Itu semua bahasa roh. Raga kita tidak bisa menerjemahkan. Kalau raga kita bisa menerjemahkan, lah itulah yang dimaksud orang tercerahkan. Itulah yang dimaksud orang tercerahkan. Ada lagi? Katanya banyak tadi. Banyak, itu tadi banyak tuh, jawabannya simpel gitu. Dulu ketika saya masih dalam proses perjalanan pencarian, saya punya kepribadian yang aneh. Tidak gampang percaya, tidak gampang yakin akan suatu hal kalau belum mengalami sendiri. Itu perilaku aneh menurut saya, karena tidak semua orang memiliki itu. Jadi ketika saya mendapatkan tulisan bacaan kunci, besar penasarannya. Artinya apa, maksudnya apa? Saya tidak mungkin melakukan ini kalau saya tidak tahu, tidak paham. Saya berupaya menerjemahkan sampai beli primbon Jawa, apa? Bukan primbon, apa? Yang menerjemahkan itu kamus Jawa, kamus bahasa Jawa, sampai ke Sansekerta. Saya berusaha menerjemahkan. Setelah tahu, paham, ngerti arti maksudnya dan arah tujuannya bacaan kunci itu tadi, saya baru mau melakukan patra kunci. Nggak dapat apa-apa, Mas. Yang dapat hanya menebak-nebak, tebakan-tebakan. Pantes, oh ternyata Gusti Ingkang Maha Suci artinya seperti ini, sepertinya arah tujuannya. Oh, berarti saya merinding ini, oh hasil daripada isinya nebak terus
berprasangka terus, semakin mumet saya, semakin mumet. Padahal simpel banget. Arti maksudnya adalah kunci. Arti maksudnya adalah kunci itu sendiri. Kumpul nunggal suci. Nah, kumpul nunggal suci ini tadi nggak ada bacaannya, nggak ada tulisannya, nggak ada aksaranya itu. Karena itu adalah keadaan. Oke, itu salah satu contohnya itu. Sama, oh, mijil itu arti maksudnya seperti ini, arah tujuannya seperti ini. Jenong siro mijil loh. Oh, berarti ini Romo hadir ini. Saya geter ini. Ini Romo sudah hadir. Oh, senengnya saya. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata bukan seperti itu. Karena sayanya sudah nebak-nebak dulu sih. Maka halusinasilah yang terjadi. Ada lagi? Belum. Percayalah, wahyu panjagaib adalah jati diri panjenengan. Wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya jati diri panjenengan. Ketika panjenengan sudah kenal dengan jati diri panjenengan, nanti jenengan paham sendiri. Bukan katanya saya loh ya, paham sendiri. Dan itulah yang paling benar. Kalau masih katanya saya, belum. Nah ya, belum. Lakukan itu dengan senang hati, karena itu adalah jati diri panjenengan sendiri. Wajar panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu. Lawang panjenengan belum kenal. Iya. Ya kan, wajar. Nanti kalau panjenengan sudah mengenalnya, panjenengan pasti mengerti, pasti paham, pasti tahu. Dengan sendirinya, tidak katanya siapapun. Saya hanya memberikan jalan saja, hanya menunjukkan jalan saja. Tidak lebih dari sekedar itu. Makanya saya di sini adalah teman seperjalanan spiritual panjenengan. Yang lain ada, monggo. Mas, mungkin punya unek-unek. Lingkup 7 keturunan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Itu arah tujuannya kemana? Itu maksudnya hikmah. Tahu hikmah? Ya. Nah, jadi hikmah daripada apa yang kita lakukan tentang kajian ini juga akan dirasakan atau akan dialami oleh keluarga besar kita. Nah, keluarga besar itu kan banyak ya. Mungkin mulai dari garis bapak. Nah, dari garis bapak aja kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan. Kakek-kakeknya, anak cucu-cucunya. Garis ibu sama, dan kita sendiri juga punya kakak mungkin, punya adik mungkin, dan punya istri mungkin. Nah, istri kita juga punya orang tua, bapak dan ibu, ke atas, ke bawah. Nah, itu yang dimaksud ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ikut merasakan, ikut mengalami, ikut mendapatkan berkahnya, ikut mendapatkan hikmahnya. Jadi kita tidak egois, ya. Kita tidak egois. Itu maksudnya seperti itu, Mas ya. Ada lagi ungkapan lain? Berkahnya itu kalau sudah meninggal itu tersempurnakan. Kalau sudah meninggal tersempurnakan, kalau belum meninggal terselamatkan. Ya, terus kalau sudah sempurna itu kembali ke asal usul sangkan paraning dumadi. Berarti tidak ada apa-apa tidak ada, habis menjadi bahan lagi, menjadi bahan. Tentang bahan itu nanti digunakan lagi, ya suka-sukanya Tuhan, katakanlah gitu. Suka-sukanya Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting kan sudah kembali ke bahan awal. Seperti itu. Ada ungkapan lain? Mungkin masnya, Mas? Kenapa?
Mbaknya kok gedek terus, kenapa? Pak Mangku mungkin walaupun belum mulai gembleng, saya persilahkan waktunya, mungkin punya pertanyaan, punya ungkapan mungkin. Beliau adalah seorang mangku, tahu mangku. Mangku ini istilah orang Bali. Kalau Jawa kiai. Kiai. Nah, nah itu dari Bali, itu dari Bali. Istrinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng istrinya. Nah, beliau melihat perubahan istrinya, wah, padahal beliau seorang mangku, ya. Dan dia tidak melarang istrinya berspiritual, itu tidak melarang, karena dia seorang mangku, artinya paham. Ya, paham. Nah, melihat perubahan istrinya, loh, kok lebih baik, tambah baik. Nah, akhirnya beliau tertarik. Namun bukan berarti dia meninggalkan mangkunya loh ya. Ya, pertanyaan saya singkat Bapak. Nah, Setelah melakukan apa yang dimaksud dengan panca gaib, panca ini, termasuk semedi lah, kan tidak ada apa-apanya, biasa aja. Tetapi yang ngasih tahu adalah tadi bilang Gusti. ya, guru sejati. Ya. Pada saat pemberitahuan itu, apakah dari institusi atau kata hati, atau memang jujur, atau didapat pada saat pemberitahuan? Mirip-mirip dengan feeling. Ya, Mirip. kata hati. Nah, mirip-mirip, tapi bukan itu. Enggak. Pokoknya langsung paham gitu. Ya. Langsung paham. Oh, Ya. tanpa mencerna dengan pemikiran loh ya. Apapun gerakannya yang dari awal pembuka dan lain sebagainya, lakukan saja. Ya. Termasuk medi. Ya. Artinya kita tidak usah menerjemahkan apa. Jangan Tapi nanti terjemahkan. suatu saat guru sejati kita Akan yang memberi. kasih tahu Ya. melalui feeling atau. Ya. Terima kasih. Siap. Namun ini ngomong-ngomong, terkait dengan apa namanya ya, kehidupan bermasyarakat panjenengan, laku panjenengan super ekstra loh Pak Mangku. Namun kalau panjenengan bisa menjadikan tugas panjenengan sebagai seorang mangku itu sarana untuk melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian atau dharma bakti, Ya. hebat. Namun kalau tidak, beban nanti jenengan, ya itu beban sekali. Saya berprinsip tidak menodai wahyu panca gaib. Ada jemaah datang, tolong Pak Mangku ini diserahkan, aduh mau pakai mana, pakai kunci apa? Paham maksud saya? Pakai japa mantra, kunci saya ternoda, tidak pakai kunci, waduh. Pokoknya dengan terus gimana nyikapinya? Ya harus apa namanya, harus mengubah kemangkuan itu sebagai sarana, harus menjadikan kemangkuan itu sebagai sarana melayani alam semesta. Ya. Harus bisa juga membedakan. Harus bisa. Dan panca gaib. Itu dia. Tadi juga saya sudah membahas sama Mas Eko ukuran daripada alam semesta itu yang bagaimana. Nah, ya, ukuran alam semesta adalah skala besar. Yang jelas bisa memposisikan mana tradisi, mana yang ya. Artinya ketika panjenengan dimohon oleh warga menyerahkan sesaji, panjenengan harus berkesadaran tinggi sehingga apapun yang keluar dari mulut
menjadi bentuk kesempurnaan, bukan pembohongan. Nggih, maksud saya seperti itu. Jadi kesadarannya harus selalu tinggi. Berat yang saya maksud adalah panjenengan akan dituntut untuk selalu berkesadaran tinggi, terutama ketika kedatangan tamu warga yang minta diserahkan sesajinya. Kalau kesadaran panjenengan tidak tinggi, bingung nanti panjenengan harus menggunakan apa. Ada pertanyaan lain Pak Mangku? Terus sementara itu sih. Oke. Monggo yang lainnya, ini kesempatan buat panjenengan, terutama panjenengan bertiga yang malam ini adalah malam terakhir manekung atau gemblengnya panjenengan. Karena malam ini saya akan menemani panjenengan mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu Manunggal Jati. Nah, setelah itu panjenengan nggak bisa nanya saya, lawang sudah master nanya. Nah, mumpung belum jadi master, ayo bertanya. Mau nanya mau kemarin Manunggal Jati ada kejadian binatang semut itu kan, mungkin di sini kayak banyak gitu, tapi masuk ke telinga. Terus? Masa nyikapi saya dia macam masuk gigit ya Pak, kayak gitu ya, sampai bicara tahu saya tahu apa enggak ya, sampai gitu. Terus? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Ya maksudnya semut gigit lah. Maksudnya apa? Nah, maksudnya proses waktu Manunggal Jati apa gimana ini? Ya apa ya, proses ya bisa dikatakan sebagian daripada proses itu tadi. Namun penjelasannya ya semut gigit lah. Masa ya semut bagaimana? Mau beneran atau tidak beneran, itu prosesnya samadhi memang seperti itu. Memang seperti itu. Ada kalanya ya macam semut atau cacing gremet sampai geli gatel. Wih, nanti pengkira saking gelinya, saking gatelnya. Begitu samadhinya digagalkan begini yang nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Memang seperti itulah prosesnya. Makanya tadi saya katakan bisa berbagai macam proses akan panjenengan alami ketika patrap samadhi Manunggal Jati. Ketika patrap samadhi bukan cuma Manunggal Jati saja, ketika panjenengan patrap samadhi. Namun nanti setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng itu jenengan tidak mengalami seperti itu loh ya, karena proses sudah selesai, tidak ada proses-proses seperti itu. Kalau sampai panjenengan mengalami proses ketika patrap samadhi, berarti panjenengan punya luput itu. Punya luput itu. Coba apalagi nanyanya? Ini patrap samadhi Manunggal Jatinya, patrap samadhi Manunggal Jati terkait alam semesta apa terkait tentang tiga cakra Mas Eko? Tiga cakra. Jadi tidak pakai ucapan-ucapan syukur, tidak ya? Oke. Oke. Jadi patrap samadhi Manunggal Jati itu ada 5 ya, ada 5. Patrap samadhi Manunggal Jati terkait raga dan alam semesta, ada patrap samadhi Manunggal Jati terkait jiwa dengan alam semesta, ada patrap samadhi Manunggal Jati terkait diri atau jiwa raga dengan alam semesta, dan ada patrap samadhi Manunggal Jati untuk mengaktifkan
mengaktifkan 3 titik cakra di dalam diri kita agar supaya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri bisa manunggal. Nanti panjenengan harus menguasai itu ya, tentang motivasi-motivasinya. Ayo nanya lagi. Untuk memproses semua dari awal kan kita proses dari bawah terus naik. Nah, untuk lebih mentajamkan lagi itu gimana? Ya, mempertahankan hasil manekung. Gimana kok? Nanti setelah Jadi lebih sering sama dia di rumah. ya iya. Jadi apa yang menjadi hasil manekung atau gembleng ini panjenengan pertahankan. Lakukan sama persis seperti di pesanggerahan. Jika perlu harus lebih baik. Jangan berkurang, kalau berkurang jangan. Harus lebih baik. Minimal seperti yang panjenengan lakukan selama di pesanggerahan. Itu minimal. Jangan sampai merosot. Jadi harus lebih baik. Misalkan di sini samadhinya 1 jam, di rumah bisa 2 jam, 3 jam, katakanlah seperti itu. Tapi jangan berpatokan dengan jam, ya. Karena lama atau sebentarnya samadhi itu bergantung dari diamnya panjenengan, dari kemauan diamnya panjenengan. Semakin mau panjenengan diam, ya semakin asik panjenengan bersamadhi. Artinya bisa lama itu. Selebihnya itu ada di pengabdian ya, seperti yang sudah saya informasikan di banyak video, termasuk kemarin-kemarin ketika kita kadangan. Selebihnya itu ada di pengabdian, dan pengabdian itulah yang bisa satu-satunya yang bisa mempertinggi kesadaran panjenengan. Di dalam mengabdi, ingat, di dalam mengabdi jangan menjadi lilin ya. Rela menghancurkan dirinya sendiri, itu bukan mengabdi namanya. Mungkin besok atau lusa saya akan berkunjung ke Tulungagung, karena di Tulungagung ada kadang kita yang salah paham tentang mengabdi. Saking capeknya, saking lelahnya dengan hiruk pikuk kehidupan di dunia, maka semangatnya untuk melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri, dia mengambil keputusan mau menjual seluruh aset harta bendanya, sampai ke warisan dari orang tuanya itu mau dijual semua, dengan tujuan nanti uangnya untuk melayani alam semesta. Nah, karena kehidupannya adalah kehidupan berumah tangga, tidak sendiri, maka diperlukan kerjasama dengan istrinya. Nah, istrinya yang paham tentang pengabdian menolak. Tidak seperti itu yang dimaksud Pak Web. Terjadilah pertengkaran. Padahal sama-sama putra ini, hanya karena soal pengabdian. Nah, kalau semuanya kita jual terus kita buat melayani alam semesta, terus kita mau tinggal di mana? Di bawah jembatan. Bukan seperti itu maksudnya Pak Web. Nah, yang laki-laki bersikeras, pokoknya kita harus mengabdi. Kita harus melayani. Titik. Jadi terjadilah pertengkaran. Dan pertengkarannya semakin genting. Jadi saya harus berkunjung ke sana. Bagus memang.
Luar biasa. Kalau berani luar biasa. Namun yang saya maksud tidak seperti itu. Jadi tidak seperti lilin. Rela mengorbankan wujudnya demi menerangi sebuah ruangan. Itu bukan pengabdian, itu namanya konyol. Kalau sendiri tidak apa-apa. Kalau masih sendiri tidak apa-apa. Bagus kalau masih sendiri. Nah, kalau sudah berkeluarga, tidak bagus, konyol namanya kalau sudah berkeluarga. Lawang saya sendiri melayani alam semesta sampai saya bela-belain keliling, itu komunikasi saya dengan keluarga tetap lancar. Tanggung jawab saya menafkahi tentang lahirnya juga lancar, tidak saya bengkalaikan. Bagaimana Pak Manggu? Ya, mau ini Pak, lebih ulang tentang Palu Bojati yang ada 5 itu yang pasti Pak. Ya, Yang Palu Bojati ada 5 jenis itu. lah itu. Yang itu ya. Iya itu. Oh ya. Itu yang universal Pak Manggu ya. Itu yang universal. Terus yang kedua mungkin aku kita dalam menjalankan PPKM itu pasti wajib itu. Karena pada untuk penyelesaian kan kalau mau tidur, baru bangun betul enggak. Sehariannya itu apakah bisa langsung ke asing sempurna? Bisa Pak Manggu. Penggunaan untuk mengenal jati itu apakah setiap hari bisa lebih dari 100 kali atau bagaimana? Nah nanti kan ada petunjuknya. Oh, ya. Iya, nanti akan ditunjukkan kepada panjenengan selama manekung atau ngebleng di sini. Yang pasti patrap sama di Mijil Sowan itu ada banyak arah tujuannya. Kalau arti maksudnya sama, namun arah tujuannya ada banyak. Patrap sama di Mijil Sampurno, arti maksudnya sama, arah tujuannya juga ada banyak. Termasuk patrap sama di Mijil Toto Lenggah. Arti maksudnya tetap sama, namun arah tujuannya ada banyak. Dan dari pesanggerahan ini, yang saya berikan pokoknya saja. Pokoknya saja. Nah, selebihnya itu nanti akan dibimbingkan oleh guru sejati atau hidup. Bukan saya yang akan membimbing, itu bukan saya. Artinya patrap sama di Mijil Sowan ini bisa untuk itu, bisa untuk ini, bisa untuk itu, bisa untuk ini. Itu yang akan memberitahu guru sejati panjenengan sendiri nantinya kalau kita bisa mempertahankan. Ya. Nah, kalau dari saya kan hanya untuk ketika sebelum tidur dengan disiplin itu pokok, itu pokok dari saya. Sedangkan yang lainnya nanti itu akan panjenengan dapatkan secara otomatis dari guru sejati panjenengan atau dari wahyu pancagaib itu sendiri. Namun pada hakikatnya patrap sama di Mijil Sowan adalah berziarah kepada diri sendiri. Tahu berziarah, tahu? Ya. Jadi patrap sama di Mijil Sowan itu berziarah kepada diri sendiri. Itu intinya, Jadi menghadap pada diri sendiri, sowan kepada diri sendiri, mengunjungi diri sendiri, mengunjungi bagian dalam kita, menghadap bagian dalam kita, bukan keluar ya, bukan keluar. Makanya kalau kita ahli di dalam melakukan patrap sama di Mijil Sowan, kita bisa menguasai kematian. Kematian itu menjadi hak kita. Jadi kita bisa menentukan. Bukan ditentukan oleh malaikat, bukan ditentukan oleh dewa. Tapi yang menentukan kita sendiri. Itu mau-maunya kita sendiri. Kalau bisa menguasai patrap sama di Mijil Sowan. Karena hakikat
yang sebenarnya tentang Patrap Samadhi Mijil Sowan adalah berziarah kepada dirinya sendiri. Nah, kalau ahli di situ, kita tahu umur jatah kita di dunia ini berapa tahun, terus matinya kapan, hari apa, jam apa, kita bisa tahu di situ. Dan kita bisa mengubahnya kalau kita belum setuju. Seperti itu Pak Manggu. Begitu juga dengan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Telenggah. Ada banyak arah tujuannya. Dan yang saya berikan dari pesanggeran ini adalah pokoknya, yang terpenting, yang terpenting. Selebihnya itu tanggung jawab guru sejati panjenengan sendiri. Tanggung jawab wahyu pancagaib panjenengan sendiri kalau panjenengannya mampu mempertahankan. Ada lagi, Amangku? Masih ada lagi? Ayo, ada lagi, Mas? Kalau soal urusan dunia, panjenengan bisa menghayati, bisa meresapi Palungguh Jati, bisa menghayati, bisa meresapi Palungguh Jati ketika panjenengan batin atau ketika panjenengan ucapkan selesai. Kalau panjenengan menghendaki selesai, kalau panjenengan menghendaki selesai, apapun itu tentang kehidupan dunia loh ya, tentang kehidupan dunia itu panjenengan bisa nyeting, bisa panjenengan setting, bisa panjenengan atur. Hari ini saya maunya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Bisa seperti itu. Hari ini saya maunya mengalami ini, bisa panjenengan atur seperti itu. Kalau panjenengan bisa menghayati, bisa meresapi Palungguh Jati ketika dibatin atau diucapkan. Karena Palungguh Jati itulah sang penguasa kehidupan di dunia ini. Palungguh Jati itu jati diri panjenengan sendiri itu. Ayo, ada lagi enggak? Mbaknya punya pertanyaan? Nanya dong. Ada pertanyaan lagi Mas Joko? Belum terbesit. Ya, Belum nyampe Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Belum tahu aplikasi yang lain. Berarti malam ini panjenengan ada di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Level 2 dari Manekung atau Gembleng. Pertajam, serius, bersungguh-sungguhlah di situ. Karena itu berkaitan dengan seluruh masa lalu panjenengan. Terutama samadhinya. Diam, apapun yang panjenengan alami, menengoh, diam. Hilangkan keraguanmu di dalam samadhi itu. Ketakutan panjenengan tentang masa lalu, keraguan panjenengan tentang masa depan, hilangkan itu, menengoh.
Nggih. Ayo lagi, saya pengen ditanya ini, swalayan ya. Terus dorong ya, karena orang dorong. Swalayan kok dianggur ketok iki ya. Itu dijelaskan Putra Roma itu Pak. Kenapa? Putra Roma itu. Putra Rama bagaimana maksudnya? Pulang ri sejati. Apa artinya? Belum jelas ya. Rek sejati. Wulang reh sejati, wulang reh sejati, wulang reh itu kan motivasi, nasihat. Wulang reh itu motivasi atau nasihat atau inspirasi atau kata-kata bijak. Itu wulang reh. Nah, sejati berarti kaitannya hanya dengan wahyu pancagaib, bukan dengan yang lain. Itu kekudangannya Romo. Dan yang ketiga menjadi berbudi bahwa laksono. Nah, berbudi bawa laksono panjenengan orang Jawa ndak tahu. Nggak tahu ya. Berbudi bawa laksono itu baik tingkah lakunya, baik perbuatannya, bijaksana tingkah lakunya, bijaksana perbuatannya. Itu berbudi bawa laksono. Akhlak. Seperti akhlak itu. Ya bisa. Kurang lebih. Kalau dalam bahasa dalam bahasa yang panjenengan kenal, mungkin berakhlak mulia. Paham kalau berakhlak mulia paham. Kalau berbudi bawa laksono enggak paham. Oh, pinter temen. Bahasanya bahasa luar negeri dengan paham. Nah, bahasanya dia ora paham. Akhlak mulia itu kan bahasa impor. Mending malah paham. Bahasanya dia malah gak paham. Ayo lagi. Nah, terus Saya alami yang paling berat itu di hukum membaca pula. Iya. Ada semboyan mengerikan. Ada semboyan mengerikan di dalam laku suci, yaitu kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Itu semboyan yang sangat mengerikan sesungguhnya. Dari semboyan ini bisa diambil benang merahnya bahwa apa saja itu bisa diselesaikan dengan kunci. Asalkan ada tanda kutip di situ. Tidak berbuat meleset. Meleset dari apa? Dari jati diri ini tadi. Dari wahyu pancagaib ini. Memangnya kalau meleset, kenapa?
maka wahyu panca gaib akan menjadi senjata makan tuan. Ya. Akan menjadi senjata makan tuan. Itu ngeri itu. Jadi artinya asalkan kita itu tidak luput, apa saja itu bisa dihadapi dengan kunci. Hanya kunci loh ya. Maka wahyu panca gaib ada 5. Kunci saja itu sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan apapun, bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun, bahkan bisa digunakan untuk menyempurnakan apapun. Kalau kita tidak luput loh ya. Namun kalau luput, jadi senjata makan tuan. Itu ngeri menurut ukuran saya yang sudah ada di ranah ini. Itu mengerikan. Itu mengerikan itu. Makanya sakralkan jati diri panjenengan, hormati jati diri panjenengan, puja-puji jati diri panjenengan, percayai jati diri panjenengan, dan selalu atau senantiasa setia menggunakan jati diri panjenengan. Jangan yang lain. Karena jika tidak, itulah yang dimaksud luput. Artinya wahyu panca gaib akan menjadi senjata makan tuan bagi raga panjenengan. Itu mengerikan itu. Luar biasa kan? Kunci, hanya kunci loh ya, hanya kunci. Bisa untuk apa saja. Maka ada paweling, ada asmo, ada micil, ada singkir kan. Kunci saja sudah bisa untuk apa saja. Kalau kita tidak luput. Namun kalau sampai luput, harus berani menghadapi senjata makan tuan. Raga panjenengan akan selalu dituntut oleh wahyu panca gaib, akan selalu diadili, dihakimi oleh wahyu panca gaib, sampai pada akhirnya raga panjenengan tidak mampu, mati. Monggo, nanya lagi. Kalau kunci ada benang merahnya, berarti seluruhnya ada benang merahnya. Mulai dari awaling, terus Micil Soan, Sampurno, semuanya ada benang merahnya berarti Pak. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kita berbicara kunci aja belum sampai. Ya, Kenapa nyampe ke paweling, nyampe ke asmo, nyampe ke micil, nyampe ke singkir? Kalau kunci saja sudah bisa menyelesaikan. Kalau kita, artinya kunci kena kanggo apa wae, kunci bisa untuk apa saja. Berarti kalau paweling kita tidak paham bisa diselesaikan dengan kunci kan? Asmo tidak paham bisa diselesaikan dengan kunci. Micil singkir tidak paham bisa diselesaikan dengan kunci. Nah, Alias pembukanya, Pak. Pembukanya nih. Bukan pembukanya, itulah yang dimaksud Tuhan. Lupa tadi. Kunci adalah kumpul nunggal, bukan Gusti Ingkang Maha Suci. Itu bacaan kunci itu. Kalau Gusti Ingkang Maha Suci kulonyo, itu bacaan kunci, bukan kunci. Kunci yang dimaksud kunci kena kanggo apa wae. Artinya dalam situasi dan kondisi kumpul nunggal suci panjenengan itu bisa apa saja. Nah, panjenengan bisa menghadapi apa saja.
Panjenengan bisa menyelesaikan apa saja, bisa menyelamatkan apa saja, bahkan bisa menyempurnakan apa saja. Namun, dalam situasi dan kondisi kumpul nunggal suci, panjenengan luput, hancur panjenengan. Ya, karena wahyu panca gaib akan menjadi senjata makan Tuhan bagi batang tubuh panjenengan. Dan itu mengerikan. Menurut saya pribadi yang sudah di posisi ini, itu sangat mengerikan. Ayo, ada pertanyaan lagi? Berarti semua kita semua ini tidak boleh melakukan kesalahan. Bukan tidak boleh melakukan kesalahan. Boleh. Salah ya manusia. Iya, boleh. Melakukan kesalahan boleh. Namun harus berani menghadapi wahyu panca gaib sebagai senjata makan Tuhan. Berani enggak? Berani enggak? Kalau menghadapi saya mungkin panjenengan punya akal. Menghadapi saya panjenengan punya akal. Menghadapi wahyu panca gaib, akalnya gimana? Mau panjenengan iris dengan pisau? Yang diiris raga panjenengan sendiri. Mau ditembak, yang ditembak raga panjenengan sendiri, alias bunuh diri. Ada lagi? Sebenarnya sebagai seorang putra kekudangan Romo itu tidak kurang-kurangnya. Selain kunci bisa untuk apa saja, Palungguh Jati bisa untuk menggenggam dunia. Lah dunia itu kan Palungguh Jati itu. 5 itu kan intinya dunia itu. Nah kalau kita menguasai Palungguh Jati berarti menguasai 5 potensi itu. Berarti kan menguasai dunia. Lawang mereka berlima itu ratunya dunia. Sang penguasa dunia. Kurang opo. Jati dirimu kurangnya di mana? Jati dirimu tidak hebatnya di mana? Dan semua itu adalah jati diri panjenengan loh. Semua itu adalah jati diri panjenengan sendiri. Kalau sampai panjenengan mencari keluar diri, sudah menghina jati diri panjenengan yang sebegitu hebatnya. Sudah meremehkan jati diri panjenengan yang sebegitu hebatnya. Apa yang saya katakan ini harus panjenengan buktikan sendiri. Jangan percaya dulu. Buktikan sendiri dulu. Benarkah jati diri saya sehebat yang diceritakan Pak Web? Buktikan sendiri. Oke. Ingat itu. Ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan, ruhnya api, ruhnya angin. Dunia mana yang tidak bisa panjenengan kuasai? Ditambah kunci bisa untuk apa saja. Walalalalala. Panjenengan dalam keadaan kunci,
menggunakan 5 roh itu, kalau istilah Bali, ya, Mahadewa jenengan. Mahadewa. Dalam keadaan kunci menggunakan Palungguh Jati, nggak ada bedanya antara panjenengan dengan yang dimaksud Tuhan, itu nggak ada bedanya. Ingat, dalam keadaan kunci menggunakan Palungguh Jati, bukan Gusti Ngambang Suci ya. Itu bacaan kunci itu. Kunci sering saya istilahkan sebagai manunggal jati. Manunggal jati tak lain dan tak bukan adalah kumpul nunggal suci. Itulah puncaknya Telaga Tanjung. Ketinggian dari seluruh sains atau ilmu pengetahuan. Yeah. Toh lakunya seperti itu kan, seperti selama panjenengan di pesanggeran ini loh, lakunya seperti itu toh gitu. Nggak pakai puasa, nggak meninggalkan keluarga, nggak perlu gua, nggak perlu nggak. Cuma seperti itu, tidak melanggar hukum, entah itu hukum negara, hukum agama, nggak melanggar. Terus tidak ada pajaknya lagi, ya. Bisa apa saja. Mau nyari di mana jenengan? Kalau bukan kepada jati diri panjenengan sendiri, mau nyari kemana? Makanya di dalam kitab dinyatakan, sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Pernah dengar ayat itu? Bagaimana mempersulit? Semuanya sudah disediakan pada dirinya sendiri. Malah iya-iyaan yang binti. Layak. Matur suwun urip. Ada lagi? Ayo. Ini tak bantu kalau lagi kadangan gini kan jenengan dapat patrap samadhi. Ya kan dapat bonus kan. Nah di sini panjenengan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kadangan menceritakan tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Wahyu Pancakep dan Wahyu Pancalaku, menceritakan tentang kemana arah tujuannya Wahyu Pancakep dan Wahyu Pancalaku, itu setara dengan patrap samadhi. Nah kalau kadangan panjenengan aktif, patrap samadhinya aktif, tersebutlah panjenengan beribadah seumur hidup, samadhi seumur hidup. Sama halnya seperti itu. Yeah. Entah suatu ketika Wahyu Pancagaib akan menuntut kesetiaan panjenengan. Dalam bahasa religinya, jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman kalau aku belum menguji keimananmu. Itu tuntutan jiwa terhadap kesetiaan raga kita. Untuk bisa melalui itu, makanya panjenengan harus cinta kepada jati diri panjenengan, harus cinta kepada Wahyu Pancagaib. Karena
Kalau panjenengan belum cinta kepada jati diri panjenengan, belum cinta kepada wahyu pancagaib, nanti panjenengan menceritakan wahyu pancagaib itu bosen. Ceritanya kui-kui baik, itu saja, bosen jenengan. Namun kalau panjenengan cinta, satu kalimat kunci, Gusti Ingkang Maha Suci, jenengan bicarakan berulang-ulang kali, panjenengan jadikan bahan untuk pembicaraan. Oh, seneng Pak. Bahagia banget rasanya. Bahagia banget. Kalau kita cinta loh ya. Kalau kita enggak cinta, waduh. Jangan membicarakan. Roh, ini ya. Enggak suka. Mengos. Nah, itu dia. Nah, dimensi ini entah kapan waktunya panjenengan akan dituntut loh ya. Akan dituntut. Maka bersenang hatilah ketika panjenengan rewel membicarakan kunci, kok seneng teman sama, berarti panjenengan sudah jatuh cinta sama wahyu pancagaib itu. Ya. Tandanya jadi bersyukurlah di situ. Tapi kalau ada rasa dan perasaan malas, lawan itu. Lawan itu. Jangan ikuti. Itu tanda-tanda kalau manunggal kita akan dipisahkan. Jadi harus panjenengan lawan itu. Nah, terus. Ayo, ada lagi ungkapan, pertanyaan? Mas, ada Mas? Nah, sama ya. Benar sudah. Masih ada lagi Pak? Ya. Nah, sudah. Pak Manggu? Kalau soal patrap-patrap samadhi dan lain-lainnya nanti akan dibimbingkan selama Pak Manggu manekung atau gembleng. Ya. Tapi ini di luar itu ya Pak, menurut saya. Seperti tadi bilang kunci kena kanggo buaya kan. Ya, ya. Jadi supaya kita tidak kena senjata makan Tuhan, mungkin kita berperilaku seperti yang ada di sebelah sana yang kecil, yang di bawah. Supaya kebaikan aja dilakukan, seperti itu maksudnya ya. Bisa seperti itu, namun yang dimaksud bukan begitu Pak Manggu. Bukan gitu ya. Bukan. Yang dimaksud itu sikon diri kita. Jadi situasi dan kondisi diri kita itu senantiasa kumpul nunggal suci. Artinya ketika situasi dan kondisi diri kita ini dalam keadaan kumpul nunggal suci, kita itu bisa apa saja. Namun kalau dari sekian banyak yang kita lakukan itu ada yang luput, tidak tepat gitu maksudnya. Nah, ini yang kita akan celaka di situ. Seperti itu Pak Manggu. Jadi berhati-hatilah ketika panjenengan merasa sedang kunci, berhati-hatilah. Ketika panjenengan merasa sedang kunci, merasa sedang kumpul nunggal suci, berhati-hatilah, terutama dengan lidah kita sendiri. Terutama dengan lidah kita sendiri. Karena lidah kita yang kecil, mungil, lentur karena tanpa tulang, sepatah kata itu bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang paling mulia, paling tinggi. Namun sebaliknya, sepatah kata saja bisa menjatuhkan kita ke derajat yang paling hina. Itu lidah kita. Ketika kita sedang kumpul nunggal suci, hati-hati. Ada ukurannya nggak Pak? Misalnya sekarang mengucapkan kunci, apakah hari ini atau besoknya masih berlaku? Sekarang mengucapkan kunci, besok masih berlaku, 2 hari masih berlaku. Ada ukurannya nggak? Sepertinya nggak ada Pak Manggu. Ada ya? Tidak ada. Karena selama 24 jam atau sehari semalam, kesadaran kita itu kan pasang surut ya. Bisa dikatakan pasang surut kesadaran kita itu. Artinya
kunci ini kan ada kalanya berbobot, ada kalanya ringan kan. Namun berbobot atau ringan ini tidak sebegitu penting sebenarnya. Karena yang dibutuhkan adalah kesadaran tinggi, bukan kesadaran yang berbobot atau kesadaran ringan, bukan. Yang dibutuhkan oleh seorang putra kekudangan Romo adalah kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tertinggi, yang secara awam disebut-sebut sebagai kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Karena kesadaran murni atau kesadaran Tuhan inilah yang sebanding dengan manunggal jati. Kesadaran berbobot belum sebanding dengan manunggal jati, apalagi kesadaran ringan. Jadi yang sebanding dengan manunggal jati adalah kesadaran tinggi. Jadi yang mampu menyadari kapan kesadaran kita berbobot dan kapan kesadaran kita ringan adalah ketinggian daripada kesadaran itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita dalam keadaan kunci dan kesadaran kita sedang ringan di situ, tidak berbobot, gitu ya, kita melakukan luput. Tidak menutup kemungkinan itu. Makanya saya nyatakan berhati-hatilah. Karena berhati-hati ini bentuk kesadaran tertinggi. Kehati-hatian ini, kejelian ini adalah bentuk daripada kesadaran tertinggi itu tadi. Jadi kalau kesadaran tertinggi itu digambarkan seperti tiang lurus ke atas, nah wujud yang lurus itu tadilah kehati-hatian atau jeli atau teliti atau waspada. Ujung lidahnya orang awam saja bersiko seperti itu. Apalagi ujung lidahnya seorang putra kekudangan Romo. Yang kebersihan otaknya sedang dijaga. Kebersihan hatinya sedang dijaga kan. Lidahnya orang awam saja resikonya bisa seperti itu. Bisa menaikkan derajatnya ke derajat tertinggi dan bisa menjatuhkan ke derajat yang paling hina. Itu ujung lidahnya orang awam. Apalagi ujung lidahnya seorang putra kekudangan Romo yang sedang berspiritual. Yeah. Dari Wahyu Pancagaib, dari sedulur papat Kalimo Pancer yang menjadi jati diri kita sendiri, yang paling berbahaya adalah paweling. Yang paling berbahaya adalah paweling. Bacaan paweling seperti apa? Siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat rahino, telu rejeki. Itu bacaan paweling. Nah, di antara sedulur papat Kalimo Pancer kita, ini yang paling rawan dan paling berbahaya sebagai senjata makan tuan adalah paweling. Oke. Paweling kejadiannya dari apa? Asal usulnya dari apa? Bertempat di mana? Oke. Dia bertempat di lidah dalam mulut kita. Dia bersinggasana di situ. Ya, apakah apa sama yang disebut Sabdo Pandita Ratiya itu ya, Pak? Terlepas dari itu. Terlepas dari itu. Yang pasti sejarah dari awal peradaban manusia sampai sekarang, manusia bisa naik derajatnya itu karena ujung lidahnya. Bisa jatuh reputasinya itu akibat dari lidahnya sendiri. Bukan orang lain loh ya.
Orang lain hanya sarana saja. Itu dari situ. Ya kita bisa belajar dari bumi. Seperti apa sih bumi? Tapi ingat, kalau dia sampai, bukan gitu, kalau sampai melakukan sesuatu, nggak bisa. Wong dia bergetar saja, gedung bertingkat permanen bisa ambruk, itu dia bergetar loh. Nah, itu diambil dari bacaannya aja kan sudah mengerikan gitu. Diambil dari bacaannya itu kan sudah mengerikan. Belum kejadian, itu baru bacaannya aja itu. Itu sudah mengerikan. Dan dia makomnya ada di lidah kita. Makanya ketika kita bersamadi, menekuk ujung lidah ke atas, oh luar biasa, karena dia terhebat. Dia terhebat. Namun juga terngeri dia. Terhebat ya terngeri dia. Namun bukan berarti yang lainnya juga tidak ngeri. Singkir juga ngeri. Nah, sejatinya singkir apa? Ngerinya di mana? Kalau sampai kita berhenti bernapas. Mutmainah juga tidak kalah ngeri. Karena jika dia sampai berontak, kita tidak punya dunia. Tidak bisa melihat dunia, itu tidak bisa. Semuanya penting, Pak. Makanya. Ngeri semua. Mungkin yang tidak terlalu ngeri, amarah ya. Micil. Karena apa? Karena kalau dia berontak, paling-paling kita jadi bahan ejekan. Dasar budek, dasar tuli, paling gitu. Oh, ya. Ya, bahasa isyarat. Namun yang pasti kan tidak mencelakai tubuh. Nah, kalau Pauling bisa mencelakai tubuh, maka berhati-hati. Yeah. Ada lagi? Loh, kalau panjenengan bisa menguasai patrap sama di Mijil Sowan, yang pada hakikatnya adalah berziarah kepada diri sendiri. Wow, keren sekali, man. Di dalam samadhi, bisa menemui yang di mata, bisa berziarah yang bersinggasana di mata, bisa berziarah yang sedang bersinggasana di telinga, di hidung, di mulut. Keren sekali. Bisa berziarah yang sedang bersinggasana di jantung, masuk. Dan kita bisa saling mengetahui keluh kesah mereka, kesulitan mereka untuk melindungi raga ini, kita bisa tahu di situ. Nah, dengan saling mengetahui, dengan saling menyadari, sehingga terjadi kerjasama yang baik, saling membantu. Itu perlu dan pentingnya kumpul nunggal suci atau kunci.
Makanya ketika kunci bisa apa saja. Lawang 6 jadi 1. 6 jadi 1. Mereka berlima dengan raga ini jadi 1. Jadi 1 di mana? Suci tadi loh. Suci tadi. 6 menjadi 1 di suci. Nah, suci itu apa? Bukankah suci ini yang selama ini kita sebut-sebut sebagai Tuhan? Tuhan dan bla bla itu sebutan itu. Nah, kalau suci ini kan keadaan, kahanan, alam semesta, tempat tinggal seluruh makhluk. Oke. Oke. Kalau tidak ada ungkapan, tidak ada pertanyaan, maka katangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selamat mengabdi untuk yang masih manekung atau gembleng, dan persiapkan diri panjenengan. Tengah malam nanti akan saya temani mencapai puncaknya Telaga Tanjung agar supaya panjenengan bisa manunggal jati. Itu Mbak, suamimu ada di sini. Endi? Walah Gusti. Kirain ternyata kemanapun berdua ya. Oh, ternyata bojone ning kene. Tiwas tak pameri video.